Bahannya adalah gula pasir, kemudian margarin atau butter, kuning telur dan putihnya kita pisah, dipakai kuningnya 7, putihnya cukup 5, lalu tepung terigu protein sedang atau rendah juga boleh, dan ini adalah keju cheddar yang diparut. Kita campur pertama adalah mentega ya atau margarin. Nah ini karena jenisnya adalah butter cake maka digunakan banyak menteganya. Lalu dikocok bersama gula pasir. Kali ini digunakan adalah balon whisk ya, ini warna pinknya cantik sekali ya. Kocok sampai pucat. Nah sesekali kita bisa cek kalau misalnya bagian bawah belum kekocok, kita bisa angkat menggunakan spatula seperti ini, membantu supaya dia terkocok rata karena mentega biasanya suka mengendap di bagian bawah. Nah lanjutkan kocok sampai dia pucat dan mengembang. Nah kalau sudah terlihat dia pucat, kita bisa lepaskan penutup kacanya ini, penutup bening. Kita lepas dulu ya, supaya bisa memasukkan kuning telur sambil tetap dikocok. Ini saya tuang. Nah, satu persatu kita bisa tambah kecepatannya juga. Kecepatannya, nah pakai paling rendah aja nggak apa-apa. Kita masukkan tepungnya, kira-kira sepertiga bagian, lalu lanjutkan dengan memasukkan kejunya. Lanjutkan tepungnya dimasukkan sampai semua habis. Nah kalau sudah tercampur rata, kita matikan. Lalu, nah ini kita bisa pindahkan adonan ke wadah lain supaya boolnya bisa kita gunakan untuk ngocok putih telur ya. Giliran kita kocok putih telurnya, langsung saja menggunakan kecepatan yang tinggi. Tetap kita gunakan balon whisk ya untuk adonan putih telur. Nah ini dia sudah kaku, tandanya kaku tuh dibalik nggak tumpah ya. Lalu kita siapkan adonan mentega tadi, kita tuangi dengan putih telur kaku secara bertahap.
Kita aduk rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dipoles dengan bahan pengoles loyang atau pakai mentega. Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya lagi ngaduk-ngaduk nih adonan butter cake yang ditambah ada keju cheddar parut di dalamnya. Jadi namanya klasik cheesecake, kesukaan ibu dan jidah saya zaman dulu gitu ya. Nah, kali ini saya membuatnya menggunakan mixer Mito MX100. Ini warnanya pink, bagus banget ya, udah kayak Barbie masak di dapur. Kemudian saya pilih nanti panggangnya pakai oven Mito Top MO999 yang hemat listrik, cukup perlu listrik 350 watt saja. Nah, ini kita tuang. Nah, karena loyangnya tuh banyak motifnya, kita memastikan semua adonan tuh masuk di antara motif-motif atau lekukan-lekukannya. Nah, kalau perlu ditekan-tekan sedikit. Nah, kalau sudah kita ratakan ke seluruh bagian. Kalau perlu loyang sedikit dihentakkan. Lalu kita siap panggang di dalam oven selama 45 menit. Pastikan oven sudah menyala dan panas kira-kira 10-15 menit sebelumnya. Lalu kita buka dan masukkan loyang. Kita panggang selama kurang lebih 45 menit atau hingga matang. Nah, ini setelah dipanggang 45 menit ya sudah matang. Sekarang kita balik, saya balik di atas talenan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bagus sekali. Ini cocok untuk kita sambil minum teh atau minum kopi. Kuningnya asli.